Oke teman-teman sales semuanya, kalian pernah nggak berpikir seperti ini? Enak ya kalau misalnya kita kerja jadi sales di perusahaan yang udah punya nama, di distributor produk yang brandnya udah terkenal, seperti misalnya kalau rokok ya di Jarum Super, Sampurna Mail, kalau brand retail seperti Wings Food, Unilever, itu pasti enak banget ya, udah gajinya gede, ya, produknya mudah diterima, nggak perlu effort yang terlalu besar, ya. Mungkin teman-teman sales pernah berpikir seperti itu. Tapi di video kali ini saya ingin kasih kalian realita dan fakta bahwa bekerja di brand besar itu nggak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi tujuan video ini saya buat adalah supaya teman-teman sales yang saat ini sedang babat alas, yang saat ini sedang berjualan produk baru, ya, tidak membanding-bandingkan dengan brand yang udah terkenal, ya. Jadi disimak terus video ini sampai selesai ya, karena apa yang saya sampaikan ini adalah sesuai dengan pengalaman saya selama menjadi sales. Oke teman-teman, jadi saya pernah bekerja di beberapa distributor produk yang benar-benar udah sangat terkenal ya. Salah satu contohnya adalah Aqua. Saya pernah menjadi sales TO untuk produk Aqua ya. Dan saya yakin 90% orang Indonesia itu tahu ya untuk produk Aqua. Nah, tapi apakah semudah itu kalau misalnya kita itu bekerja di brand yang ternama? Oke, kita mulai pembahasan yang pertama. Yang pertama, untuk memasuki atau melamar kerja di distributor yang udah punya nama atau brandnya udah dikenal luas oleh masyarakat, itu nggak semudah itu teman-teman. Karena apa? Karena perusahaan itu berani gaji besar, ya, berani kasih insentif besar, otomatis perusahaan juga mengharapkan yang namanya feedback. Dan kualifikasinya itu macam-macam teman-teman. Kalau kita mau kerja di distributor yang produknya itu sudah terkenal. Salah satunya adalah pernah menjadi sales minimal berapa tahun. Terus berikutnya yang kedua harus siap dengan target. Terus berikutnya yang ketiga biasanya adalah syarat ijazah, ya. Teman-teman, di kota saya teman-teman itu kalau misalnya mau kerja di rokok Jarum itu minimal itu S1 teman-teman. Jarum Super sama Sampurna. Mungkin nggak di seluruh Indonesia, tapi rata-rata ya teman-teman 70%, 80% lah. Kalau misalnya kalian mau kerja di Jarum itu minimal S1 dari salesnya ya, dari helpernya, dari drivernya, bahkan dari gudangnya. Nah, kenapa kok seperti itu? Ya karena gajinya besar. Jadi perusahaan itu nggak asal ngerekrut orang, berbeda dengan produk baru. Kalau sales produk baru, biasanya lulusan SMA, belum punya pengalaman pun ada kemungkinan diterima. Ya, kenapa? Karena masih baru. Itu yang pertama. Ya, jadi untuk syarat masuknya pun udah susah. Nah, gini teman-teman. Mungkin ada 1-2 dari teman-teman yang bisa bekerja di perusahaan besar, itu ijazahnya SMA atau D1, D3. Itu memang ada teman-teman ya. Dan saya pun juga mempunyai teman yang bekerja di Jarum, itu ijazahnya SMA, tetapi kan dia hanya sebagai sales event ya. Kalaupun ada yang dikontrak menjadi karyawan tetap, itu hanya segelintir. Itu baru dari syarat masuknya. Belum kalau misalnya kita udah diterima. Anggap kita udah diterima, entah kita karena hoki atau memang karena kemampuan kita. Dan kalau misalnya kita udah diterima kerja jadi sales di brand yang ternama, apakah pekerjaannya semudah yang kita bayangkan? Saya jelaskan teman-teman. Yang pertama, kalau misalnya kamu kerja di brand yang udah punya nama, itu salah satu kelebihannya adalah untuk melakukan sell-in produk ke toko ya, itu lebih mudah. Pak, saya dari sales Jarum Super 80% belilah. Saya dari Wings Food, saya dari Unilever, itu pasti dibeli. Tapi ya teman-teman, ada tapinya. Target yang diterapkan oleh distributor kepada tim sales mereka itu lebih tinggi dibandingkan produk baru, ya. Dari target kunjungannya, target NOO-nya, NOP-nya, repeat order-nya, ya. Pokoknya targetnya itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan produk baru, ya. Nggak mungkin kalau misalnya produk udah punya nama besar, kok targetnya sedikit, itu nggak mungkin teman-teman ya. Itu yang kedua ya, fakta yang kedua.
Nah, terus sebagai seseorang yang menjual produk baru, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah kita memaksimalkan apa yang saat ini kita jalani, teman-teman ya. Karena memang pada faktanya bekerja entah itu sebagai sales di perusahaan produk baru ataupun perusahaan produk yang udah punya nama, masing-masing mempunyai tantangannya sendiri-sendiri ya. Kalau kamu saat ini bekerja di sales produk baru, entah kategori produknya itu apa, kamu harus tetap semangat ya, karena kalau misalnya kalian penjualnya banyak pun juga insentifnya juga banyak, seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya kita pantaskan dulu teman-teman, kita pantaskan dulu kemampuan kita ya, kita pantaskan dulu ilmu kita supaya kita bisa diterima di sales produk yang brandnya itu udah gede ya. Jadi kalau misalnya mau melamar, kalian udah punya pengalaman ya, kalian udah punya pengalaman. Saya pernah jadi sales di produk ABCDE. Terus berikutnya yang kedua, saya sudah paham area kecamatan A sampai kecamatan Z misalnya. Itu kalian pasti akan dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar teman-teman ya. Karena memang kalau misalnya diperhatikan, memang orang-orang yang bekerja di brand-brand besar itu rata-rata ya, yang pertama adalah ya dari saudara-saudara owner ya, atau saudara-saudara supervisor. Terus berikutnya adalah orang yang menurut saya itu kadang itu kurang apa ya, kurang terampil, tetapi dia itu adalah karyawan lama ya. Jadi ada istilahnya penghargaannya ya. Jadi di kontrak tetap, walaupun sebenarnya kemampuannya itu nggak sesuai teman-teman ya. Itu ada 1-2 perusahaan besar yang pasti ada orang dengan karakter seperti itu. Ini orang sebenarnya kok nggak pintar jualan, tapi karena dia itu udah ngabdi lama, dari produk ini masih baru, membantu babat alas dan lain-lainnya, maka dikasihlah istilahnya reward oleh perusahaan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kalau misalnya kalian saat ini sedang menjadi sales produk baru, apalagi kalian sales pertama, kalau suatu saat produk baru kalian itu namanya naik, permintaan pasarnya tinggi, bukan hal yang mustahil kalian bisa diangkat menjadi kadipu ya, atau supervisor di tempat kalian bekerja saat ini ya. Jadi mungkin intinya seperti itu teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian diangkat, kalian udah nggak perlu capek-capek teman-teman ya. Kalau pekerjaan seorang kadipu atau SPV di sebuah distributor, dia itu hanya nge-push sales ya. Istilahnya mereka hanya pemberi teori seperti itu. Yang menjadi ujung tombak adalah sales itu sendiri. Oke, mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya teman-teman saat ini bekerja di sales produk baru maupun yang udah punya nama besar, kuncinya tetap semangat. Karena memang pada hakikatnya ya, di hampir semua video saya itu saya sudah sering ngomong, kunci keberhasilan dalam berjualan itu ada 3 unsur. Yang pertama, produk yang tepat, dijual di market yang tepat, menggunakan strategi marketing yang tepat. Percuma produkmu produk terkenal, percuma marketmu luas, tapi kamu nggak bisa cara berjualan ya. Dan teman-teman bisa tonton video-video saya di playlist ya, supaya lebih berurutan, supaya teman-teman bisa ada gambaran ya, bagaimana sih gambaran menjadi sales itu seperti apa ya. Mungkin seperti itu video yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kalau pertanyaannya banyak di request, nanti akan saya jawab dengan saya buatkan video. Terima kasih, see you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk join saluran WA resmi Sales Magic. Linknya ada di komentar di bawah video ini. Terima kasih.